warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Pada malam hari ini kami bertanya-tanya kepada Ketua Cabang Surabaya, yaitu Haji Maksum Rosadin SH, terkait dengan kira-kira apa yang akan dilakukan oleh PSHT Cabang Surabaya terkait dengan perkembangan PSHT dewasa ini. Selamat malam Kang Mas Kacap Surabaya, salaman dulu. Selamat malam Ditris. Oke, siap. Ya. Kang Mas Kacap, akhir-akhir ini kita sepertinya sudah memasuki babak akhir pertandingan melawan kelompok JJ. Ya. Kita tahu bahwa JJ selama ini betul-betul menguras energi dari jenengan, baik selaku Ketua Cabang PSHT Surabaya dan juga selaku profesi lawyer PSHT Pusat Madiun. Akhir-akhir ini sepertinya timnya jenengan diberikan kemudahan oleh Allah, 2 kasusnya dimenangkan. Nah, kira-kira sebagai seorang Ketua Cabang Surabaya, apa langkah-langkah yang akan ditempuh dengan perkembangan yang akhir-akhir ini? Monggo. Ya, terima kasih Ditris. Jadi untuk semua saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan salam persaudaraan. Ya, jadi dinamika organisasi Setrate memang ini akan mendekati babak akhir, mendekati tahun 2021. Nah, banyak ya peristiwa yang terjadi, baik itu peristiwa sosial maupun peristiwa hukum. Nah, kami menyadari bahwa ini ada campur tangan Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalamnya. Bahwa sebenarnya PSHT Pusat Madiun yang dipimpin oleh Mas Murjoko dan Mas Isbiantoro selaku Ketua Dewan Pusat ini diberi hadiah ya atau kado mendekati akhir 2021. Nah, apalagi kita juga akan mendekati 1 abad ya. Ini juga sebuah hadiah yang luar biasa. Nah, kami dari Mulurus Setrate Cabang Surabaya menyikapi ini dengan otomatis melakukan puji syukur ya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, dan mengajak semua, ayo kita kembali ke rumah besar kita, Setrate Pusat Madiun, yang ada di Madiun, yang dipimpin oleh Mas Murjoko dan Mas Isbiantoro sebagai Ketua Dewan Pusat. Nah, harapan kami tidak terlalu muluk-muluk. Ayo kembali seperti sedia kala. Setrate Surabaya ini ada 170 tempat latihan, 22 komisariat, dan insya Allah tahun ini kita akan misalkan 1000 lebih calon pendekar baru. Ini merupakan hasil kerjasama yang baik, teamwork yang baik, mulai Dewan Cabang, pengurus cabang, ketua ranting, ketua rayon, ketua masyarakat, dan ketua wilayah serta pamter yang ada di Surabaya, termasuk Forkopimkot Surabaya dan seluruh masyarakat Surabaya. Nah, mari kita besarkan organisasi kita galakkan olahraga pencaksilat ini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Kota Surabaya. Yang pasti ajakan saya sederhana, ayo balik semua ke rumah besar Setrate Pusat Madiun. Kang Mas, sepertinya sejak dulu Kang Mas sudah sering mengajak mereka, adik-adik jenengan yang dalam tanda kutip balelo ke jenengan selaku Ketua PSHT Cabang Surabaya Pusat Madiun, dan mereka terus membuat gaduh dan tidak nurut ke jenengan. Sudah sejak lama jenengan ngajak mereka balik. Hari ini pun jenengan ngajak mereka untuk balik. Kira-kira sampai kapan jenengan akan terus mengajak mereka, sedangkan mereka ini mau atau tidak kembali, ya kan? Nah, kalau ini tidak ada batasnya, nah kira-kira sampai kapan? Monggo. Terima kasih Tris. Jadi memang semangat kami ini adalah semangat mengajak ya. Nah, pintu kami tidak akan pernah tertutup sampai kapanpun, sehingga orang itu yakin dengan keyakinannya sendiri bahwa dia harus kembali.
Nah, kadang karena kita ini punya perasaan, rasa malu, egois, serta banyak faktor yang menyebabkan orang itu belum kembali. Saya yakin di dalam hati nuraninya yang paling dalam, mereka menyatakan bahwa saya harus kembali. Bahwa rumah saya, Desa Trate, Pusat Madiun, yang ada di Madiun, yang dipimpin oleh Mas Morjoko dan Mas Isbiantoro. Saudara, bahwa organisasi ini adalah organisasi perseduluran. Jadi bagi kami tidak ada batasan kapan pintu itu ditutup, kapan pintu itu dibuka. Pintu akan terbuka lebar-lebar 24 jam bagi dulur-dulur yang mau masuk ke rumah besar itu. Nah, harapan kami jangan sampai pengurus pusat memberikan deadline atau batasan sehingga Anda terlambat untuk kembali. Sebab apa? Ada dua konstruksi hukum yang tidak bisa dihindari. Pertama, pembatalan badan hukum yang diajukan gugatannya oleh Mas Morjoko dan Mas Tono selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum Desa Trate Pusat Madiun hasil Paruh 2017 kepada Kementerian Hukum dan HAM, dan tergugat intervensi yaitu Saudara Ketua Umum yang pada saat itu dipimpin oleh Mas Taufik, dibatalkan oleh PT UN Jakarta. Yang kedua, gugatan hak atas merek yang dimiliki oleh Mas Isbiantoro dari ahli waris Mas Tarmaji Widiarsono dilisensikan kepada Mas Morjoko, diajukan gugatan pembatalan oleh Mas Taufik melalui kuasa hukumnya Ludianto dan rekan. Ini hasilnya juga sama, ditolak justru. Ya, jadi kalau ditolak, ini sudah tidak bisa mengajukan gugatan lagi dengan materi yang sama. Coba bayangkan, dua pintu ini sudah saling menguatkan, sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak kembali ke Desa Trate Pusat Madiun. Saudara, kita semua sadar bahwa kita semua adalah taat hukum. Mari ikuti, patuhi, dan yang pasti putusan ini bersifat mengikat, sah bagi seluruh warga Trate di seluruh Indonesia maupun luar negeri. Dan kita sadar bahwa kita semua harus patuh pada hukum. Saudara, berbincang-bincang sesaat saja dengan Mas Kacap Surabaya, Haji Maksum Sadin SH, kita dapat menilai beliau adalah sosok yang ngemong. Sampai kapanpun pintu tetap akan dibuka untuk saudara-saudara yang saat ini mungkin sedang lupa untuk kembali pulang ke PSHT Pusat Madiun yang diketuai Mas Morjoko dan Kang Mas Isbiantoro. Namun juga tentunya beliaunya mengingatkan agar jangan sampai batas waktu nanti akan ditentukan oleh pengurus Pusat Madiun sehingga saudara-saudara nanti kesulitan untuk menjadi satu dengan beliaunya lagi. Makanya dulur, mari disambut dengan baik kabar gembira ini dari Kang Mas Ketua Cabang PSHT Surabaya yang mengajak jenengan-jenengan saudara untuk segera kembali ke rumah besar Persaudaraan Setia Hati Trate yang berpusat di Madiun. Demikian acara malam hari ini, sampai ketemu.